Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dan memberi informasi tentang hutan mangrove di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Dengan saya Kanza Nabila, ada Azahra Khairunisa, Sausananiah, dan Syakila Adinda. Nah, kalian tahu nggak sih, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kawasan hutan mangrove terluas di dunia, yaitu sekitar 3,3 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove dunia. Hutan mangrove tumbuh di daerah pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, terutama di wilayah dengan substrat lumpur atau pasir. Keberadaan hutan mangrove sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung pantai, penyerap karbon, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, meskipun memiliki peran yang besar, ekosistem ini terus menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia. Apa sih itu hutan mangrove? Hutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang tumbuh di wilayah pesisir tropis dan subtropis, di mana air laut dan air tawar bertemu. Tumbuhan yang mendominasi ekosistem ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kadar garam tinggi, seperti jenis Rhizopora, Avicennia, Soneratia, dan Bruguiera. Akar-akar mereka memiliki bentuk unik seperti akar napas dan akar tunjang yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan menahan tanah dari erosi. Selain itu, ekosistem ini juga menjadi penyangga alami antara laut dan daratan. Hutan mangrove menurut para ahli. 1. Sanger. Hutan mangrove adalah formasi hutan yang dipengaruhi pasang surut air laut dengan tanah bersifat anaerobik. 2. Sukarjo menyatakan bahwa hutan mangrove terdiri atas berbagai jenis tumbuhan dari famili berbeda, namun memiliki kemampuan adaptasi morfologi dan fisiologi yang sama terhadap lingkungan pasang surut. 3. Soe Ria Negara. Hutan mangrove tumbuh di lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai, dipengaruhi pasang surut dan terdiri dari berbagai jenis seperti Avicennia, Rhizopora, dan Soneratia. 4. Tomlinson mendefinisikan mangrove sebagai tumbuhan atau komunitas yang hidup di wilayah pasang surut. Ciri-ciri: terletak di daerah pesisir, biasanya tumbuh di wilayah muara sungai, teluk, dan pantai yang tenang, di mana air laut dan air tawar bercampur. 2. Memiliki akar khas, akar napas atau akar tunjang. Pohon mangrove seperti Rhizopora atau bakau memiliki akar tunjang, sedangkan jenis lain seperti Avicennia memiliki akar napas atau neomatophora untuk membantu bernafas saat tergenang air. 3. Daun tebal dan berlapis lilin. Daun tebal mangrove umumnya tebal, hijau, dan berlapis lilin untuk mengurangi penguapan air dan menahan kadar garam. 4. Menjadi habitat berbagai fauna. Hutan mangrove menjadi tempat hidup ikan, udang, kepiting, burung, dan reptil serta tempat pemijahan atau tempat bertelur bagi banyak biota laut. 5. Tumbuh di tanah berlumpur dan tergenang air. Tanahnya lembek, berlumpur, dan sering tergenang air laut saat pasang serta terbuka saat surut. Sebaran hutan mangrove di Indonesia. Hutan mangrove tersebar luas hampir seluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama di Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa bagian utara. Wilayah dengan mangrove terluas adalah Papua, dengan lebih dari 1 juta hektar. Setiap daerah memiliki jenis vegetasi mangrove yang berbeda tergantung pada kondisi tanah dan salinitas airnya. Kawasan ini juga menjadi tempat hidup berbagai spesies ikan, udang, burung, dan reptil. Ekologis. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, ombak besar, dan tsunami. Selain itu, akar mangrove yang rapat menahan lumpur dan menjaga kestabilan garis pantai. Hutan ini juga menjadi tempat pemijahan, pembesaran, dan berlindung bagi berbagai biota laut. Lebih dari itu, mangrove memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon dioksida sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Fungsi ekonomi dan sosial. Selain fungsi ekologis, hutan mangrove juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Banyak masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil mangrove seperti kayu, arang, dan bahan tanin. Kawasan mangrove juga menjadi tempat mencari ikan,
udang, dan kepiting yang bernilai ekonomi tinggi. Di beberapa daerah, hutan mangrove dikembangkan sebagai objek ekowisata, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Ancaman terhadap hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Yang paling utama adalah alih fungsi lahan menjadi tambak, perkebunan, atau permukiman. Selain itu, penebangan liar dan pencemaran limbah industri maupun rumah tangga turut mempercepat kerusakan. Perubahan iklim juga berdampak pada kenaikan permukaan air laut yang mengancam kelangsungan ekosistem mangrove di beberapa daerah pesisir. Dampak kerusakan hutan mangrove dapat menimbulkan berbagai masalah serius. Pantai menjadi mudah tererosi dan kehilangan perlindungan alami dari gelombang laut. Populasi ikan dan biota laut menurun karena habitatnya rusak. Selain itu, hilangnya mangrove juga mengurangi kemampuan alam dan menyerap karbon, sehingga memperparah efek perubahan iklim. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Upaya pelestarian. Untuk mengatasi kerusakan yang terjadi, pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya rehabilitas hutan mangrove. Melalui Gerakan Nasional Rehabilitas Mangrove (GNRM), dilakukan penanaman kembali di kawasan pesisir yang rusak. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan berbasis komunitas agar mereka merasa memiliki dan menjaga kawasan tersebut. Selain itu, pengembangan ekowisata dan peningkatan pendidikan lingkungan menjadi cara efektif untuk mendukung pelestarian jangka panjang. Kesimpulan, hutan mangrove merupakan aset alam yang sangat berharga bagi Indonesia. Ekosistem ini tidak hanya melindungi wilayah pesisir dari bencana, tetapi juga mendukung keanekaragaman hayati dan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun, kerusakan yang terus terjadi menunjukkan bahwa kesadaran dan kerjasama semua pihak masih perlu ditingkatkan. Melalui rehabilitasi, pengelolaan berkelanjutan, dan edukasi lingkungan, hutan mangrove dapat terus lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Sekian penjelasan tentang hutan mangrove di Indonesia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.